Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقال أيضا آيات الأخرى وإذ قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah yang sedang kita laksanakan, yang kita mulai dari akil balik sampai nanti ajal menjemput, senantiasa mendapatkan ridha dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para ulama dan umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini termasuk yang di dalamnya sehingga di yaumil akhir nanti dengan izinnya Allah kita bisa mendapatkan syafaat ujma'nya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami selaku khatib yang fakir akan ilmu berwasiat kepada pribadi khususnya, umumnya kepada para jamaah, mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Kita bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita melaksanakan semua perintah Allah, pun bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena dalam menghadapi sisa hidup kita di dunia ini, bahkan bekal yang paling utama ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling mulia, melainkan hanya keimanan dan ketakwaan saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang ini khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul mewaspadai virus takabur. Berdasarkan daripada keterangan surat Al-Isra ayat 37 dan 38, di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan takabur itu sebagai satu kejahatan. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa sifat takabur atau sifat sombong itu adalah sifat yang pertama kali dilakukan oleh Allah, oleh makhluknya yang bernama iblis. Dalam sejarah, ketika Allah menciptakan manusia Nabi Adam alaihissalam, maka diberikan kepadanya pengetahuan. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud menghormati Nabi Adam, dan Nabi Adam melaksanakannya. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk menghormatinya, iblis tidak mau. Di sini iblis merasa dirinya mempunyai
kelebihan daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya iblis menolak perintah Allah, dan di sana iblis dikatakan sebagai orang-orang yang tersesat. Lalu iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu semua, karena kita hidup dalam lingkungan yang majemuk, beraneka ragam kondisi dan keadaannya, maka kita harus mewaspadai salah satu penyakit hati itu, yaitu sifat takabur tersebut. Karena apa? Seandainya kita mempunyai sifat takabur ataupun sombong, sebesar apapun itu tidak mampu menembus bumi ini. Dan sifat takabur kita sebesar apapun tidak sanggup melebihi tingginya gunung dan kokohnya gunung yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa peringatan kepada kita. Rasulullah menyebutkan yang disebut takabur oleh Rasulullah adalah batarul haq wa ghamtun nas, yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, sikap takabur ini ada dua macam manakala dia menempel pada setiap pribadi kita. Yang pertama adalah seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Padahal ia tahu kebenaran tersebut ada pada orang tersebut. Ini kelompok yang pertama, orang yang takabur. Dia tahu bahwa orang itu menyampaikan kebenaran, tapi dia tidak mau menerima. Ini bisa terjadi karena mungkin yang menyampaikan dalam kondisi misalkan di tempat kerja ini adalah seorang karyawan, kita sebagai atasan, ego kita lebih tinggi, maka kita tidak mau menerima. Padahal di dalam sejarah diceritakan berapa banyak mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Raja Fir'aun sebagai bukti kerasulannya. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aun tidak mau menerima. Terlebih-lebih ketika dia mendapatkan bisikan dari Perdana Menterinya yang bernama Haman, mengatakan kepada Fir'aun, jika engkau Fir'aun mau menerima ajaran yang dibawa oleh Musa, maka engkau akan kembali lagi menjadi hamba yang harus menyembah Tuhan. Padahal selama ini engkau adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh rakyatmu. Akhirnya apa? Karena egonya dan latar belakang bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika kecilnya dipelihara oleh Raja Fir'aun laknatullah ini, dia tidak mau menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Padahal ia tahu bahwa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu adalah satu mukjizat. Tapi karena egonya mengalahkan segalanya, maka dia tidak mau menerima. Di sisi yang lain kita melihat bagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal adalah tokoh Quraisy, yang salah satunya adalah paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa Al-Qur'an yang Rasulullah terima itu bukanlah puisi, bukanlah prosa seperti yang selalu dibikin oleh kaum Quraisy pada saat itu. Tapi apa? Karena gengsi mereka dalam keluarga, mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, maka dia tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Padahal ia tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesombongan ataupun ketakaburan kita yang pertama bisa terjadi karena kita mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita lepaskan ego kita, bahwa kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berdasarkan pangkat, bukan berdasarkan kekayaan harta, bukan berdasarkan keilmuan, tapi hanya keimanan dan ketakwaan sajalah yang akan membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah sifat takabur yang kedua ini adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan daripada orang lain. Ini harus hati-hati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bisa jadi kalau orang Jawa bilang kita keturunan ningrat.
Seorang raden merasa nasabnya lebih tinggi daripada hambanya, daripada pembantunya. Kadang kedudukan nasab membuat kita lupa bahwa di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Bahkan kita sebagai seorang kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang ayah daripada putra-putrinya, kita seringkali takabur terhadap mereka. Namun kita tidak sadar. Sebagai seorang ayah, kadang kita mengabaikan pendapat dari putra-putri kita dengan mengatakan, kamu baru kemarin, ayah sudah berpengalaman menghadapi kehidupan ini. Itu adalah ketakaburan yang kita tidak pernah rasakan, yang kita contohkan kepada putri-putri kita. Bahkan kepada pasangan hidup kita, kita sering mengatakan, kamu perempuan tahu apa mengenai hidup ini? Biar ini urusan laki-laki. Urusan saya sebagai kepala rumah tangga. Padahal bisa jadi pendapat dari pasangan hidup kita mempunyai solusi dalam kehidupan kita. Tapi karena keegoan kita, karena merasa kehebatan kita, kedudukan kita sebagai kepala rumah tangga, kita tidak mau lagi kebijakan kita dipengaruhi oleh pasangan hidup kita ataupun putra-putri kita. Bahkan kita sebagai seorang alim, seorang guru kadang merasa dirinya lebih hebat daripada santrinya, daripada muridnya. Seolah-olah kita guru, kiai, ataupun apapun itu mempunyai ilmu yang lebih daripada santri ataupun murid-murid kita. Padahal manusia itu adalah tempatnya satu kesalahan dan kelupaan. Maka itu adalah gambaran bagaimana kita harus selalu menjaga diri kita agar kita jangan sampai terjebak dalam sifat takabur ataupun sombong ini. Karena sifat takabur ini juga Allah sudah melarang salah satunya. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtallin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah sifat yang sangat tercela. Oleh karena itu, ketika kita merasa mulai terjangkit virus takabur karena kekuasaan atau jabatan yang kita miliki, maka kembali kita ingat bagaimana Fir'aun yang berkuasa dengan ribuan prajuritnya Allah tenggelamkan bersama bala tentaranya. Kekuatan tentaranya, kehebatannya sebagai seorang raja tidak dapat menolong ketakaburannya. Sebaliknya, kalau kita merasa sekarang dihinggapi virus-virus takabur karena kekayaan, harta yang Allah titipkan kepada kita, kita lihat, tengok sejarah. Bagaimana Qarun yang hartanya berlimpah luah, yang kuncinya harus digotong oleh beberapa orang, bahkan dinaikkan di atas keledai untuk membawanya. Ia ditenggelamkan di dalam perut bumi beserta hartanya. Ataupun ketika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang kiai mulai terjangkit virus takabur karena ilmu yang kita miliki, kembali lagi kita ingat bahwa sesungguhnya ilmu yang kita dapat adalah bukan milik kita. Itu adalah titipan dari Allah yang diajarkan oleh guru-gurunya. Dan seandainya kita merasa terjangkit virus takabur karena kekuatan yang kita miliki, kita kembali lagi lihat ke dalam pribadi kita. Bagaimana ketika Allah satu cabut nikmatnya, Allah kasih sakit gigi. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, pasti kita akan mengeluh, menyebut Allah, Allah, Allah. Tidak ada kekuatan. Dan kita juga harus sadar sebagai manusia, kemuliaan kita di dunia ini adalah sesungguhnya titipan dari Allah. Kita harus ingat bahwa kita itu dulu tidak ada. Kemudian Allah adakan kita dari cairan yang hina yang bernama sperma. Diadakan di dalam rahim. Lalu diadakan di muka bumi ini dengan berbagai macam keadaan.
dan tingkat kesuksesan, lalu Allah tiadakan lagi dengan kita mati, lalu dikubur masuk ke alam barzah dan Allah hidupkan kembali untuk menghadap kepadanya dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban. Artinya apa? Bahwa sehebat apapun, sekaya apapun, sepandai apapun kita, tidak perlu ada kesombongan dalam diri kita. Karena sesungguhnya kembalinya kita adalah kembali kepada Allah dengan pintu kematian. Sepandai apapun kita tidak bisa menolak yang namanya pintu kematian. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak sanggup menolak yang namanya kematian. Bahkan jabatan yang tinggi, yang kita dikawal oleh berlapis-lapis penjaga, itu tidak mampu menolak datangnya sang maut. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebaiknya kita tinggalkan sifat takabur itu dan kita pupuk dalam hati kita sifat rendah diri, sifat rendah hati, atau yang disebut tawadu. Mari kita tanamkan tawadu dalam diri kita pribadi. Kita sadari bahwa harta yang Allah berikan kepada kita, pangkat yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita menyadari itu semua, maka kekayaan yang ada pada diri kita, pangkat yang ada pada diri kita, dan ilmu yang ada pada diri kita tidak akan menimbulkan kesombongan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya semua manusia di muka bumi ini mempunyai sifat rendah hati ataupun tawadu, niscaya akan hilang di tengah-tengah kita rasa kebencian dan permusuhan. Seandainya sifat tawadu menghiasi setiap pribadi kita, maka akan hilang dari setiap pribadi sifat iri dan dengki atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Dan seandainya sifat rendah hati ini tertanam dalam setiap pribadi kita, maka akan hilang dalam setiap pribadi kita bermegah-megahan dalam rangka persaingan menuju kejayaan di dunia ini. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada sifat takabur ataupun sifat sombong. Karena sesungguhnya sifat sombong, sifat takabur itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari sifat takabur, dan Allah tanamkan dalam hati kita, pasangan hidup kita, keturunan kita dan sahabat-sahabat kita sifat tawadu, sifat rendah hati. Karena dengan sifat ini maka kehidupan di lingkungan akan menjadi damai dan sejahtera selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضال ولا مضل اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والسدائد والميحان ما ظاهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة